Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama video saya ya teman-teman. Nah, hari ini kebetulan saya lagi masak menu spesial karena ini tuh requestan dari abang ya. Katanya sudah lama gak makan ayam kampung dimasak garang asam gitu ya teman-teman. Nah, menu kali ini tuh menu spesial karena saya tuh jarang ya bikinnya, karena memang setiap hari itu nyambel gitu ya teman-teman. Nah, sekarang si abang lagi kepingin yang berkuah gitu ya. Nah, di sini untuk garang asam saya menggunakan 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Kemudian di sini juga ada 2 cm untuk lengkuas yang nantinya saya geprek ya teman-teman. Kemudian di sini ada 2 buah tomat. Kemudian ada 3 lembar daun salam, ada lombok kecil atau lombok rawit, kemudian ada 2 butir kemiri dan 1 cm jahe ya teman-teman. Kemudian di sini ada 2 biji lombok merah, kemudian ada 2 biji lombok hijau dan 12 biji belimbing wulu. Nah, untuk belimbing wulu teman-teman bisa disesuaikan dengan selera, semakin banyak semakin seger menurut saya ya. Kemudian di sini ada garam, gula, penyedap dan juga saya pakai micin ya sedikit. Untuk penyedapnya saya pakai sedikit aja karena saya sudah pakai ayam kampung, insya Allah sudah nikmat ya teman-teman. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini saya halusin bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga jahe. Supaya lebih mudah dan lebih cepat ngalusinya, untuk garam, gula, dan segala macam seasoning saya tambahkan di awal ya, supaya nggak licin. Nah, untuk teman-teman terserah mau ditambahkan kapan aja boleh ya. Kemudian saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, karena dari tadi di video itu seliweran semut-semut hitam ya teman-teman, karena memang lagi banyak di dapur, sarangnya itu pindah-pindah gitu ya, walaupun sudah disemprot masih aja ada. Nah, selanjutnya ini hasilnya setelah bumbunya halus ya. Kemudian untuk bumbu rajangnya di sini ada tomat, saya rajang kecil-kecil. Teman-teman boleh rajang dalam bentuk apapun ya, mau di kotak-kotak, mau dibentuk apa aja boleh. Nah teman-teman, sekedar informasi, masakan garang asam ini berasal dari Jawa Tengah ya teman-teman. Waduh tiba nih gitu. Karena saya posisi di Jawa Timur ya. Nah, untuk teman-teman di Jawa Tengah mungkin ada resep yang kurang pas ya, boleh deh dibagi supaya nanti kalau bikin lagi bisa benar-benar pas ya, seperti resep-resep di daerah asalnya begitu. Nah, selanjutnya yang sebenarnya untuk garang asam ini nggak cuma ayam ya teman-teman, semua jenis lauk itu bisa. Kemarin saya juga sempat bikin itu pakai ikan tenggiri ya teman-teman, itu juga nikmat ya, juga enak. Mungkin kalau coba pakai daging itu juga bisa ya kali ya, insya Allah kapan-kapan kepingin coba gitu ya teman-teman. Selanjutnya untuk bahan yang diiris-iris, di sini saya lanjutkan ada lombok merah dan juga lombok hijau yang saya potong serong ya teman-teman, dan bentuknya sedikit besar. Jadi agak besar ya, karena nanti setelah matang biasanya kan lemas ya teman-teman, jadi supaya nggak terlalu tenggelam dan warnanya menyala gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini untuk belimbing wulunya saya potong-potong sesuai selera aja ya teman-teman. Untuk belimbing wulunya saya potong-potong kecil supaya apa, nanti kalau kena makan gitu ya kegigit, supaya nggak terlalu asam gitu ya teman-teman. Tapi memang enak banget, yang bikin segar itu adalah belimbing wulunya. Kalau saya belimbing wulu semakin banyak semakin segar gitu ya teman-teman. Selanjutnya saya tumis bumbu yang sudah dihaluskan dengan sedikit minyak ya. Karena saya rasa kurang minyaknya, jadi saya tambahkan sedikit. Untuk menambahkan minyak lebih baik memang di pertengahan ya teman-teman, supaya minyaknya nggak terlalu banyak. Selanjutnya saya masukkan 1 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam, dan kemudian lengkuas yang sudah saya geprek. Kemudian ini lanjut saya tumis sampai bumbu benar-benar kering dan juga wangi ya teman-teman. Nah,
Nah, setelah bumbunya wangi dan juga kering, baru saya masukkan untuk ayam kampungnya. Untuk ayam kampungnya sudah saya didihkan sebentar ke tadi ya teman-teman, supaya lebih empuk dan masaknya juga nggak terlalu lama gitu ya. Karena memang kalau pakai ayam kampung kan masaknya sedikit lebih lama, karena kebetulan ini ayamnya juga besar gitu ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan sedikit santan peras. Di sini saya menggunakan seperempat kelapa kecil ya teman-teman. Setelah itu kemudian diperas dan hasilnya saya masukkan ke dalam kuahnya. Jadi kuahnya memang saya bikin yang light gitu ya. Jadi nggak terlalu kental untuk santannya karena memang tadi sudah pakai kemiri ya teman-teman. Selanjutnya untuk semua bahan-bahan yang dirajang, kemudian untuk cabai rawitnya nggak saya rajang ya, saya cemplungin dalam keadaan utuh ya teman-teman, supaya nanti enak ya, tinggal digigit-gigit aja gitu. Nah, ini saya masak sampai benar-benar mendidih dan semuanya meresap ke dalam ayamnya. Nah, tahap pertama untuk ayam garang asam sudah selesai ya. Ini saya tunggu sampai dingin terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk daun pisang. Daun pisangnya tadi sempat saya jemur teman-teman, cuman kelamaan ya, saya tuh nggak sabar karena setelah saya angkat ternyata masih kaku. Jadi ini saya bakar di atas kompor sampai benar-benar lemas. Untuk daun pisang, karena memang di sini nggak ada daun pisang gratis ya teman-teman, jarang banget yang punya pohon pisang, apalagi di perumahan ya, nggak ada lahan gitu ya teman-teman. Akhirnya ini tuh beli. Kalau di sini harga satu ikatnya itu bisa sampai 10.000 untuk daun pisang. Ini tadi saya beli hanya sedikit aja gitu ya. Saya minta 3.000 aja, ya sudah, akhirnya sedapatnya aja gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini cukup untuk bungkus si garang asamnya. Selanjutnya untuk garang asamnya tinggal dibungkus aja. Nah, jangan lupa selain memasukkan ayamnya, masukkan juga bumbu-bumbu yang sudah dirajang tadi ya teman-teman, supaya lebih nikmat dan juga cantik pastinya. Kuahnya juga jangan lupa ya. Segala macam olahan yang bahannya salah satunya ada belimbing wulu, itu sudah pasti suami saya bakalan suka ya teman-teman. Karena memang dia tuh suka yang asem-asem dan katanya tuh segar banget. Bahkan kadang kalau bikin sambal pun juga pakai belimbing wulu gitu ya teman-teman. Selanjutnya tinggal dibungkus aja. Ini saya bungkusnya podo koyo wong dodolan rujak ya teman-teman, supaya kuahnya juga nggak tumpah gitu. Selanjutnya tinggal ditusuk sama lidi atau kalau nggak pakai tusuk gigi ya. Nah, begini ya teman-teman, mohon maaf nih karena saya bukan penjual rujak, jadi nggak rapi banget ya teman-teman. Yang penting kuahnya nggak tumpah ya. Nah, supaya kuah nggak tumpah dari daun pisangnya, teman-teman pastikan dulu ya daun pisangnya itu sudah dalam keadaan layu ya teman-teman, dan itu keseluruhan. Dan tusuk gigi penusuknya, mau itu tusuk gigi, mau itu lidi, mau pakai apa aja, yang penting tajam ya teman-teman. Kalau nggak tajam bikin robek gitu ya di daun pisangnya, akhirnya tumpah deh kuahnya. Karena memang garang asam ini berkuah ya teman-teman, jadi dipastikan supaya tidak ada yang bocor begitu. Nah, selanjutnya setelah selesai, di sini saya sudah kukuskan dandang ya, sudah mendidih. Baru setelah mendidih saya masukkan untuk garang asamnya. Nah, sekedar informasi, tadi saya tuh masak hanya untuk setengah ekor ayam kampung aja ya teman-teman. Jadi setelah dibungkus itu jadinya 4 bungkus ya, 4 bungkus daun ya teman-teman. Nah, kita masak sampai dalam waktu sekitar 20-30 menit supaya lebih maksimal aroma dari daun pisangnya. Kemudian setelah itu tinggal ditiriskan aja teman-teman. Nah, ini tuh sudah siap untuk dihidangkan. Masya Allah, aromanya enak pol ya teman-teman. Nah, selanjutnya yuk kita makan. Nah teman-teman, masakan kayak gini tuh seger banget dan nikmat pastinya. Enak banget disajikan dalam keadaan hangat maupun dingin. Aromanya itu waduh menggelegar sekali ya teman-teman, dan pingin cepet-cepet makan gitu ya. Nah, ini dia tampilannya teman-teman, cantik banget. Nah, dan tentunya rasanya itu seger, ada asam-asamnya gitu ya teman-teman. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menemani kegiatan
kegiatan saya hari ini, sudah nemenin saya masak seharian. Masaknya seharian enggak ya, tapi ini menu untuk kami seharian karena memang kami hanya berdua ya di rumah teman-teman. Nah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, berbahagia, rezeki melimpah dan penuh dengan rasa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya, insya Allah. Semoga teman-teman gak pernah bosan ya. Bye-bye.